Seperti yang kita ketahui, awalnya Indonesia berada di bawah pemerintahan Belanda. Tetapi sejak tanggal 8 Maret 1942, Indonesia berada di bawah kepemimpinan militer Jepang pasca serangan Pearl Harbor. Tidak hanya itu, dampak lain Perang Dunia Kedua bagi Indonesia banyak sekali menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya di bidang ekonomi. Pada zaman Jepang terjadi berbagai perubahan yang menjadikan bangsa Indonesia lebih sengsara, terlebih secara ekonomi. Politik penjajahan Jepang di Indonesia bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan mendapatkan sumber daya manusia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Sehingga dalam bidang ekonomi, pemerintahan Jepang mengeluarkan surat keputusan yang mengatur distribusi barang yang dibutuhkan dalam perang. Barang-barang tersebut seperti besi, tembaga, kuningan, dan lain-lainnya. Pada saat itu, pemerintahan Jepang juga mewajibkan petani pedesaan Jawa untuk menyerahkan padi dengan harga gabah dan beras yang juga ditetapkan. Pemerintah pendudukan Jepang juga memanfaatkan sumber daya manusia Indonesia untuk keperluan Perang Asia Timur Raya. Masyarakat di pedesaan Jawa dijadikan tenaga kerja paksa atau romusa. Mereka dipaksa untuk membangun bangunan yang berkaitan dengan keperluan perang, seperti membuat benteng pertahanan atau lubang pertahanan, jembatan, pelabuhan, dan gudang menyimpan bahan makanan. Selain itu, ada juga dampak Perang Dunia Kedua bagi Indonesia di bidang sosial. Eksploitasi ekonomi dan sumber daya manusia yang dilakukan Jepang berdampak pada kehidupan sosial. Penyerahan wajib padi kepada pemerintah mengakibatkan terjadinya kemiskinan bagi petani. Besarnya setoran padi yang ditetapkan oleh Jepang sering tidak terpenuhi. Hal ini karena jumlah yang ditetapkan tinggi dan merosotnya produksi padi. Hasil produksi sebagian digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan dan sebagian lainnya dijual untuk membeli kebutuhan hidup lainnya. Penggunaan sumber daya manusia untuk dijadikan romusa juga menimbulkan dampak sosial pada masyarakat Indonesia akibat perlakuan yang tak manusiawi. Selain itu, ada juga dampak Perang Dunia Kedua bagi Indonesia di bidang budaya. Dalam bidang kebudayaan, Jepang ingin menghapus pengaruh budaya Barat yang ada di Indonesia dan memasukkan budaya Jepang. Bayangkan saja, pada April 1942 Jepang mengeluarkan peraturan kepegawaian yang baru. Penduduk diwajibkan untuk memasang bendera Jepang pada hari besar Jepang. Pada setiap upacara kenegaraan dikumandangkan lagu kebangsaan Jepang dan bahasa Jepang diajarkan di sekolah-sekolah. Tidak hanya itu, bahkan Jepang memerintahkan masyarakat untuk menggunakan sistem penanggalan Jepang di Indonesia. Ketika tentara Jepang mendapatkan kekalahan dalam Perang Pasifik, Jepang segera memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Ya, tujuannya agar Indonesia tidak menggunakan kesempatan ini untuk melawan Jepang. Jika Indonesia menggunakan kesempatan untuk melawan Jepang, maka negara tersebut akan menghadapi dua front sekaligus, yaitu Sekutu dan Indonesia. Sehingga Jepang membentuk BPUPKI yang bertugas untuk merumuskan dasar negara dan menyusun undang-undang dasar. Dua hal tersebut menjadi syarat bagi suatu negara. Belum sampai terlaksana penyelenggaraan kemerdekaan, Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Ini membuat janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan tidak terwujud. Pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi kekosongan kekuasaan bangsa Indonesia, menggunakan kesempatan itu untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Kurang lebih begitulah sudut pandang bangsa Indonesia sebelum merdeka pada masa penjajahan Jepang. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?